Eh, share-nya mana ini? Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Nah, saya akan kita akan membahas lebih dalam tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Sebelumnya izinkan saya untuk berbagi layar. Mana tadi? Asesmen diagnostik non-kognitif dalam pembelajaran. Berapa kali minimal asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan dalam 1 tahun ajaran? Asesmen diagnostik non-kognitif, aspek perkembangan siswa yang tidak terkait langsung dengan kemampuan akademik. Contohnya motivasi, minat, sikap, dan keterampilan sosial siswa. Asesmen ini dilakukan secara teratur untuk perkembangan holistik siswa. Kapan sih asesmen ini sebaiknya dilakukan? Asesmen diagnostik non-kognitif minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran atau eh, pada awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran. Jadi, mengapa pada awal tahun ajaran kita melakukan asesmen untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi non-kognitif siswa dan dapat membantu merancang strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa serta pada akhir tahun ajaran untuk menilai perkembangan siswa selama tahun tersebut dan merencanakan intervensi yang diperlukan tahun berikutnya. Jadi, pada awal kita merancang dan akhir kita menilai. Seperti itu ya, Bapak Ibu guru hebat. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif adalah mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa. Apa saja yang kita diagnosa, kita dapat mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga di rumah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, serta mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di main room ya, Bapak Ibu guru hebat. Asesmen diagnostik non-kognitif yaitu penilaian berfokus pada aspek selain kemampuan intelektual atau akademik siswa, keterampilan dan karakter pribadi untuk memahami aspek yaitu jadi penilaiannya itu berfokus pada aspek selain kemampuan intelektual atau akademik siswa. Fokus yang menjadi keterampilan dan karakter pribadi untuk memahami aspek emosional, sosial, kepribadian individu. Dalam membuat asesmen diagnostik non-kognitif, kita juga mempunyai beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Ada beberapa komponen dalam asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu keterampilan sosial, dengan kemampuan berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain secara efektif. Pengendalian diri yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku dalam berbagai situasi. Motivasi yaitu dorongan internal mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Ketahanan yaitu kemampuan menghadapi dan bangkit dari kesulitan atau tantangan, serta empati yaitu kemampuan memahami dan berbagi perasaan orang lain. Selanjutnya, untuk contoh asesmen diagnostik non-kognitif akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Dian. Kepada Ibu Dian,
Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Randita. Bapak Ibu hebat. Izin saya melanjutkan pemaparan materi untuk contoh asesmen diagnostik non-kognitif itu sendiri. Contohnya bisa meliputi inventory kepribadian, yang dimana kita mengevaluasi berbagai aspek kepribadian, baik itu dari ekstroversi, keterbukaan terhadap pengalaman, stabilitas emosional. Yang kedua, kuesioner keterampilan sosial, di mana kita bisa mengukur kemampuan individu dalam berinteraksi sosial, baik itu mendengarkan, berkolaborasi dengan teman-temannya, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang ketiga, tes motivasi, di mana kita bisa menentukan tingkat motivasi peserta didik atau siswa dalam berbagai konteks, baik itu dari pendidikan maupun pekerjaan. Yuk, next, Ibu Nandita. Yang keempat itu penilaian ketahanan, di mana mengukur seberapa baik individu mengatasi stres dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar. Yang kelima, survei empati untuk mengukur sejauh mana dapat memahami dan merespon perasaan orang lain dengan bijaksana dan penuh pengertian. Next. Oke, Bapak, Ibu guru hebat. Saya sedikit berbagi praktek. Ini contoh asesmen diagnostik non kognitif saat kami pelatihan kemarin. Salah satunya contohnya yang non kognitif seperti ini. Bentuk lembar kerja kami. Ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kebetulan yang saya ambil ini di kelas 5. Saat itu saya mengajar di kelas 5. Jadi untuk pertanyaannya itu disesuaikan di mana kita posisinya saat itu mengajar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, next, Ibu Randita. Ini contoh lain dari bentuk pertanyaan dari asesmen diagnostik non-kognitif. Eh, ada di sana hmm, nama, panggilan, umur, keluarga, terus siapa yang menemani saat belajar di rumah, terus dia mau dan memahami pembelajaran itu saat kapan, apakah saat mendengarkan melalui pendengaran, apakah melalui membaca atau melihat, atau bisa sekaligus dengan eh, mendengar dengan melihat seperti itu. Yang selanjutnya bisa ada pertanyaan yang kegiatan yang disukainya, apa yang tidak disukai, pelajaran apa yang mudah dipahami, yang sulit dipahami, serta bagaimana perasaan peserta didik kita saat belajar saat itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Next. Oke, lanjut Ibu Nandita. Oke. Adapun contoh kegiatan persiapan dalam asesmen non-kognitif itu, yang pertama kita harus menyiapkan alat bantu. Alat bantunya misalkan berupa gambar-gambar yang mewakili emosi tadi. Seperti contoh tadi, apakah dia sedang senang atau sedih, ataupun apa ya? Ini apa namanya lagi apa ya kalau 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 kata anak-anak ini lagi bad mood seperti itu. Jadi kita tampilkan wajah atau gambar-gambar emosi terlebih dahulu. Eh, atau dengan memberikan pertanyaan panduan yang berupa apa yang sedang kamu rasakan saat ini atau bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Seperti itu. Yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Untuk pertanyaan kuncinya bervariasi sesuai tingkatan kelas mana Bapak Ibu guru hebat mengajar saat itu. Next, eh, adapun tahapan dari asesmen non kognitif itu selain persiap.
Di persiapan itu ada yang ketiga, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang penting, menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang kedua, apa harapanmu jika sudah belajar? Apa harapanmu kamu sudah belajar di rumah ini? Apa harapanmu ke depan? Seperti itu. Lanjut, next, Ibu. Selain adanya eh, tahapan persiapan, ada namanya kegiatan pelaksanaan, di mana guru meminta siswa mengekspresikan perasaannya saat belajar di rumah, serta menyelaraskan aktivitasnya. Tahapan ini bisa dipilih sesuai dengan kemampuan atau minat bakat dari peserta didik masing-masing. Bisa melalui bercerita, ataupun menulis, atau melalui berupa menggambar. Oke, next. Untuk eh, proses pembelajaran atau asesmen non kognitif yang ada pembelajaran di kelas itu sendiri, kita harus mempunyai strategi tanya jawab. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Untuk saat siswa menjawab pertanyaan itu, kita harus memberikan penguatan ataupun pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi terkadang di dalam kelas itu sendiri ada beberapa timbul pertanyaan dari peserta didik di mana kadang mereka bertanya agak sedikit menyimpang dari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi itu gunanya kita sebagai guru mengembalikan fokus peserta didik tetap pada posisi materi pembelajaran awal. Yang selanjutnya itu jika siswa balik bertanya kepada guru, eh, kita harus langsung menjawab pertanyaan tersebut, merespons secara cepat. Yang kedua, membantu peserta didik atau siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi, sembari kita menjawab langsung atau merespon langsung pertanyaan dari peserta didik tersebut, kita juga menggiring peserta didik tersebut untuk merenung sendiri pertanyaan yang dia ajukan kepada kita. Yang selanjutnya, saat siswa menjawab pertanyaan, eh, guru seharusnya mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Jadi tetap pada materi pembelajaran yang akan atau yang sedang dipelajari. Yang kedua, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menunggu beberapa saat. Menunggu beberapa saat di sini mungkin ada beberapa siswa atau peserta didik yang belum eh, apa ya, belum sepenuhnya aktif atau ikut serta untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah direspon oleh gurunya di dalam kelas. Lanjut, Ibu. Oke, tahapan yang ketiga, yang terakhir untuk asesmen non-kognitif itu adanya tindak lanjut, di mana tindak lanjut itu yang pertama kita harus mengidentifikasi peserta didik atau siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi dari yang gambar-gambar yang telah kita berikan kepada peserta didik tadi, jika emosi yang diberikannya atau yang digambarnya itu berupa ekspresi emosi yang sekiranya tidak mendukung untuk proses pembelajaran, maka kita setelah pembelajaran ini selesai, mungkin kita harus panggil anaknya terlebih dahulu, aja eh, mengobrol empat mata. Kenapa?
posisi atau misalnya bagaimana perasaannya saat ini, kenapa bisa seperti itu, alasannya seperti apa. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Makanya di sini perlunya adanya kerjasama antara guru dan orang tua yang baik. Biasanya kalau di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang saya ajar seperti itu, kami punya grup paguyuban. Jadi di mana di sana antara guru dengan orang tua bisa berkomunikasi secara lancar. Mungkin itu saja, Ibu Randita, ada tambahan? Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Eh, izin kami menam tadi sudah menampilkan contoh lembar kerja yang kami dapat, yang kami buat selama pelatihan tahun kemarin. Mungkin kita bisa bersama-sama membuat lembar kerja, mungkin dari gaya belajar siswa, mungkin seperti itu kita buat bersama-sama. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu asesmen non kognitif sebelum kita membuat eh, contohnya ya, ya Bu Dian. Ya. Jadi asesmen non kognitif itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, eh, asesmen non kognitif merujuk pada metode evaluasi yang menilai aspek-aspek lain dari individu selain kemampuan intelektual dan atau kognitif. Penilaian ini biasanya difokuskan pada berbagai aspek kepribadian, keterampilan sosial, emosi, dan yang penting dalam pengembangan holistik seseorang. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai seperti keterampilan sosial, kedisiplinan diri, motivasi, ketahanan dan daya juang, serta sikap terhadap pembelajaran. Mengapa asesmen ini penting? Eh, karena kita dapat mengetahui atau memahami individu secara menyeluruh, pengembangan keterampilan hidup, peningkatan lingkungan hidup pendidik, serta pengambilan keputusan karir yang akan dijalani oleh peserta didik. Nah, baiklah, setelah ini kayaknya kita langsung aja ke contoh ya, Bu Dian ya. Ya, contoh dalam pembuatannya ya. Pembuatan. Boleh atau eh, ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu guru hebat sebelum kita ke praktek langsung pembuatan asesmen non kognitif. Itu materi ajarnya apakah materi ajar? Materi ajarnya apakah bisa Dibagikan dibagikan? materi ajar. Bisa menampilkan Oh contoh. ya, Nah, ya. ntar kami tampilkan contoh untuk gaya belajarnya ya, Bapak Ibu. Nanti kami bagi atau share untuk Share screen materi nanti. yang kami paparkan. Yang gaya belajar. Ya, sebentar. Mana ini?
Ini stop dulu deh. Stop dulu. Ya. Iya, yang PDF yang mana? Yang dia kirim tadi kan? Yang ini. Hmm, ini. Ini asesmen belajar. Bentar. Ini kayaknya sinyal deh. Maaf Bapak Ibu, agak lama. Sebentar ya, kami. Oke, oh gini. Ibu, apakah semua guru melakukan asesmen keuangan? Terus ada, oke, udah. Ayo, oke Bapak Ibu, berikut contoh dari asesmen non kognitif dari gaya belajar untuk peserta didik, di mana di sini kami memilih, memiliki beberapa pertanyaan. Untuk jumlah pertanyaannya itu disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Kebetulan kami di sini ada 14 pertanyaan untuk peserta didik, di mana gaya belajar ini sendiri, contohnya mungkin kami melakukan pertanyaan, mungkin dia anak-anak suka yang seperti apa? Apakah suka mencatat, mencatat catatan yang ada di papan tulis, ataupun merangkum, ataupun bercerita, ataupun cuma sekedar menjiplak. Yang kedua, saya suka membaca dengan apakah dengan cepat ataupun suara keras, atau ada bahkan anak-anak tersebut harus menunjuk tulisan yang dimana mereka sedang baca, seperti itu. Yang ketiga, saya paling suka belajar dengan membaca atau mendengarkan ataupun bergerak. Terkadang setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat atau mengamati. Adapun anak itu kebanyakan di kelas, khususnya kelas saya, yang saya ampu itu banyak anaknya nggak bisa diam Bapak Ibu. Jadi mungkin dia banyak bergerak. Mungkin ini boleh dilihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Udah, udah share.
Baik, Bapak Ibu guru hebat. Setelah tampilan dari bentuk asesmen atau pertanyaan asesmen tentang gaya belajar peserta didik, eh, saya akan sedikit mengingat kembali. Saya mengingatkan kembali bahwa gaya belajar peserta didik itu terdiri dari tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama itu gaya belajar kinestetik, di mana peserta didik ini melibatkan gerakan fisik. Eh, Ciri-cirinya itu belajarnya sambil bergerak, di mana kadang anak-anak di dalam kelas itu tidak mau diam. Kita suruh duduk juga, posisinya anak-anak itu berkeliling dari ujung ke ujung, dari depan ke belakang, seperti itu. Yang kedua, pengalaman langsung, yaitu terkadang anak-anak lebih paham dengan melakukan praktek langsung daripada membaca instruksi. Jadi terkadang kita kan dalam melakukan atau memberikan tugas itu biasanya ada petunjuk pengerjaan. Anak-anak tersebut lebih apa ya? Lebih kurang memahami bacaan atau instruksi yang diberikan guru melalui tulisan daripada atau lebih memahami secara langsung seperti itu. Kalau misalnya kan kita di sana tertulis di eh, lembar kerja peserta didik, mungkin kita disuruh untuk membuat contohlah sebagai contoh kita suruh membuat sebuah pertanyaan dengan unsur adik Simba. Padahal di sana sudah tertera, tapi karena anak-anak kinestetik ini lebih memahami praktik langsung atau penjelasan secara langsung oleh gurunya, maka dia lebih mengerti jika gurunya menjelaskan secara langsung dibanding dia untuk membaca lembar kerja yang telah diberikan gurunya masing-masing. Ciri-ciri yang ketiga itu peserta didik itu menyukai aktivitas fisik. Makanya di mana peserta didik atau siswa itu lebih cenderung menyukai pelajaran olahraga dibanding pelajaran materi pembelajaran yang ada di kelas. Seperti itu. Untuk gaya belajar yang kedua itu melalui audio. Audio di mana melibatkan pendengaran. Orang dengan gaya belajar ini menyerap informasi melalui suara, baik suara maupun musik. Ciri-ciri belajar audio itu yang pertama mendengarkan dan berbicara. Dia lebih bisa mengingat informasinya melalui pendengaran, apa yang dibacakan oleh gurunya. Yang kedua, menyukai diskusi, eh, di mana mereka senang berbicara dan berdiskusi untuk memahami materi. Yang ketiga, terakhir, gaya belajar visual itu melibatkan penglihatan di mana anak-anak mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar atau grafik secara langsung. Oke, baiklah Ibu Dian. Nah, kayaknya itu sudah jelas ya dari pernyataan Ibu Dian. Kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih, Bu Dian. Oke, yang pertama, apakah semua guru melakukan asesmen non-kognitif kepada siswa yang sama, misalnya guru agama, guru mata pelajaran lain? Baiklah, saya coba menjawab ya, Ibu Suryani. Ibu Suryani, tidak semua guru di sekolah akan melakukan asesmen non-kognitif kepada siswa yang sama, seperti guru agama dan guru mata pelajaran lain. Mengapa demikian? Karena fokus mata pelajarannya berbeda. Biasanya guru agama akan fokus kepada penilaian aspek moral, etika, dan spiritual siswa yang merupakan bagian dari asesmen non-kognitif. Sementara guru mata pelajaran lain seperti guru matematika atau guru sains yang mungkin lebih fokus pada hasil akademis dan keterampilan kognitif.
meskipun beberapa aspek non-kognitif juga dapat dinilai. Terus tanggung jawab dan kompetensi. Setiap guru memiliki tanggung jawab dan kompetensi yang berbeda sesuai dengan bidang ajarnya. Guru mungkin tidak memiliki pelatihan atau sumber daya yang sama untuk melakukan asesmen non-kognitif secara efektif. Jadi seperti itu ya, Bu Suryani, tidak semua guru melakukan asesmen non-kognitif. Mereka juga dapat melakukan atau dapat memilih mau melakukan asesmen kognitif atau non-kognitif, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh coba Bu Dian. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Yang mana? Oh, ini ya. Oke, Ibu, pertanyaan dari Ibu suatu poin ya. Saya kita sambil sharing ya Bu ya. Saya juga sambil belajar. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, tapi saya ada contoh. Oh, saya ada contoh untuk asesmen untuk kelas satu. Iya. Yang turun ke bawah, Bu. Turun lagi, Bu. Oke, yang di sini. Oke, Ibu Iswatul, ini salah satu contoh bentuk asesmen non-kognitif untuk kelas satu. eh Dia hanya sedikit pertanyaannya mungkin terdiri dari 6. Saat kita memberikan asesmen kognitif ini, eh, kalau hasil sharing saya bersama teman yang kebetulan mengajar di kelas satu, ini contoh LK yang dibuat oleh teman saya kebetulan karena dia mengajar di kelas satu. Jadi saat dia memberikan asesmen non kognitif ini, anak-anak diberikan lembar asesmen ini, kemudian ibu gurunya membantu membacakan pertanyaan yang ada di setiap di atas gambar atau emosi yang sudah tertera itu. Jadi anak-anak selain menyimak gambar-gambarnya apa saja yang ada dalam lembar kerja tersebut, gurunya membantu membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Lakukan berapa kali dan pelaksanaan lakukan berapa kali dan kapan saat yang tepat untuk melakukan. Oke, Ibu. Oke. Masih ada dari eh, Bapak Angelus dan Tar. Oke. Pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif dilakukan berapa kali dan kapan saat yang tepat? Jadi tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Angelus, bentar ya. Ya, eh, tahapannya itu mana tadi? Sedikit berbagi pengalamannya Bapak Angelus dan Tar. Kalau untuk saya pribadi, untuk pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif itu dilakukan minimal paling sedikit itu 2 kali dalam Dalam satu setahun. tahun Ya, ajaran. Biasanya kalau untuk saya pribadi itu kami laksanakan pada saat awal tahun ajaran. Contoh di semester 1 itu kita baru hari pertama masuk, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dengan guru atau mengenali lingkungan sekitar atau kelas yang baru saja ditempati. Hari kedua mungkin baru diberikan eh, asesmen non-kognitif itu sendiri. Jadi sebaiknya di awal semester.
Kalau ini kalau pengalaman saya di awal semester Ya, seperti itu, karena kita bisa mengetahui sejauh mana kondisi awal siswa sebelum memulai pembelajaran yang lebih jauh seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Randita. iya. Minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran pada awal dan akhir seperti yang sudah tadi kami jelaskan pada materi asesmen diagnostik non kognitif. Mengapa dilakukan 2 kali dalam setahun? Karena pada awal tahun ajaran kita akan mendapatkan gambaran awal tentang kondisi non kognitif siswa dan dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif pada akhir semester. Nah, mengapa? Karena kita akan menilai perkembangan siswa selama tahun tersebut. Jadi setelah kita membuat rancangan, nah kita akan menilai sendiri rancangan yang telah kita buat itu seperti apa. Jadi seperti itu ya, Bapak Angelus. Saya harap bisa dipahami. Oke. Nah, Ada Mas tambahan Heri. sedikit Ibu Randita, Ya. lanjutan dari Ibu Iswatul. Eh, Kalau biasanya, kalau pengalaman saya pribadi dan cerita atau sharing dari beberapa teman, itu kita biasanya harus menggunakan lembar kerja, Bu, karena untuk sebagai apa ya, sebagai bukti atau dokumen di mana nanti kita bisa melihat kembali atau membaca kembali tulisan yang telah dibuat oleh peserta didik tersebut. Seperti itu. Kayaknya sudah habis nih Bu Dian waktunya. Iya. Kita balik lagi ke main room ya, Bapak Ibu guru hebat. Balik lagi ke layar utama atau room utama kita tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, saya rasa udah cukup jelas ya penjelasan dari Bu Dian tadi. Sama-sama Ibu Uswatu. Gue pause, belum gue stop. Hmm. Iya, yang tadi bukan. Udah masuk semua Ibu Aisyah. Oke, baik Bapak Ibu sudah masuk semua. Oke, Bapak Ibu peserta webinar sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini menuju sore, kita akan, Ibu Oti akan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Oti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Velia. Dari penjelasan kami berempat tadi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa ternyata kebutuhan siswa atau karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi kita eh, kita butuh alat atau kita butuh senjata sebagai guru, bagaimana sih caranya untuk memetakan atau untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam itu. Makanya di sini solusinya adalah asesmen awal. Karena dengan asesmen awal ini sebagai guru itu sudah dianggap sebagai senjata agar kita sebagai guru ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, lebih efektif, lebih meningkatkan serta hasil belajar siswa itu akan meningkat. Kemudian dari yang telah kita bahas tadi, asesmen awal ini terbagi menjadi dua, ada kognitif dan non-kognitif. Kemudian Bapak Ibu, tolong kita pikirkan kita ini bukan orang pintar, bukan dukun ya yang bisa ngubah dengan sekali jentik tangan atau dengan sekali asesmen saja, tidak. Asesmen untuk mengubah ini, untuk meningkatkan kemampuan anak ini, kita butuh berkali-kali. Makanya tadi di awal kita omong kalau kita bicarakan kalau asesmen ini harus berkala, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita sebagai guru, saya sering berkata atau teman-teman saya saling menguatkan kalau ingin mengubah Indonesia ini emang berdasarkan dari diri kita sendiri dan kemudian kita berjuang emang akan berjuang berkali-kali. Mungkin salah satunya dengan melakukan asesmen. Karena tidak mungkin kita melakukan asesmen di akhir tanpa kita mengetahui awalnya anak ini seperti apa. Supaya tidak adanya miskonsepsi entar itu dari kita ke siswa, maka kami meyakini kalau asesmen awal ini sangat penting untuk dilakukan.
Mungkin Bapak Ibu, mari kita menjadi guru-guru yang pandai berasesmen, membuat asesmen awal setiap waktunya dan tidak bosan menunggu kemajuan siswa-siswa kita. Mungkin itu saja Ibu Velia, saya kembalikan ke Ibu Vel. Ya, terima kasih Ibu Oti. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir, nantinya akan ada sertifikatnya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk kegiatan siang hari ini kita mendapat informasi baru mengenai asesmen awal di kelas, yaitu ada dua macam, ada yang asesmen kognitif dan ada asesmen non-kognitif. Di mana dua asesmen ini memiliki tiga tahapan Bapak Ibu. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan tindak lanjut. Semoga Bapak Ibu dapat mempraktekkannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik, demikianlah untuk absen ada di ruang chat Bapak Ibu. Bisa diklik. Oke, baik. Demikianlah rangkaian kegiatan seri webinar program transformasi sekolah Pegadaian Peduli Pendidikan Kota Bengkulu dengan tema Kenali Potensi, Wujudkan Diferensiasi, Asesmen Awal di Kelas. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mewakili penyelenggara, saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.